Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Tantri, guru SD Negeri 02 Percontohan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan sebuah karya dalam demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak untuk mencapai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, maka kita sebagai guru dalam pembelajaran di kelas harus ikhlas dan bersabar, serta penuh kasih sayang agar menghasilkan anak yang baik. Kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Maka kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Hal ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan anak tidak merasa bosan di kelas. Nah, di sini kita juga dapat memasukkan permainan tradisional untuk mendidik sekaligus melestarikan kebudayaan. Anak akan memunculkan sikap gotong royong, kolaboratif, dan kreatif selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, perlu menjadikan potensi-potensi kultural sebagai sumber belajar mereka, sesuai dengan falsafah budaya Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru, yang berarti bahwa segenap unsur yang ada di alam dapat dijadikan sebagai pedoman hidup atau menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat anak dan menjadi ilmu. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan kepada kita, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Kodrat zaman artinya bahwa guru harus membekali keterampilan dan kecakapan sesuai tuntutan zaman berfungsi 4.0. Nah, di sini kita harus memfasilitasi anak agar mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi dalam kehidupan. Pembelajaran berbasis IT adalah salah satu contoh penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Contohnya lagi, penggunaan platform rumah belajar atau penggunaan aplikasi Kahoot dan Google Form untuk penilaian siswa di dalam kelas. Namun, sebagai pendidik, hendaklah kita selalu waspada terhadap pembaharuan-pembaharuan yang muncul. Perlu kita saring informasi-informasi dari internet yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi anak kita. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran di zaman revolusi 4.0 diantaranya 1. Mendatang akan sangat dibutuhkan tenaga-tenaga kreatif yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Nah, walaupun kita tahu bahwa mesin dapat bekerja dengan sangat cepat, tetapi ia tidak memiliki kecerdasan emosional. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran digital di sekolah, seperti minimnya komputer atau laptop untuk anak, serta jaringan internet yang tidak memadai. Untuk itu, perlu solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, sebagai pendidik selalu memberikan tuntunan sesuai dengan tahap perkembangan anak dalam belajar sehingga memiliki budi pekerti dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, guru atau sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua agar penggunaan IT dalam pembelajaran bisa terlaksana dan kebutuhan anak terpenuhi. Ki Hajar Dewantara mengatakan,
bebas dari ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk berhamba kepada anak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pembelajaran di dalam kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan, gaya, dan cara belajar, kemampuan, serta kondisi mental, psikologis, dan sosial anak kita. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Sehingga hal tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Pendidik dapat berperan sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi anak agar terarah positif dan anak menemukan jalannya sendiri menuju versi terbaik dirinya. Contoh penerapannya di kelas yaitu anak-anak diberikan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan bakat dan potensinya, serta menampilkan hasil karyanya tersebut. Tantangan yang sering kita temui dalam pembelajaran di sekolah diantaranya 1. Persoalan administratif yang membelenggu pendidik dalam suatu sistem yang kaku. 2. Kurangnya minat anak dalam belajar sehingga sulit melaksanakan pembelajaran seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita perlu mencari solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama adalah sangat penting pihak sekolah mencari kebijakan yang berpihak kepada anak, yaitu dengan mencari waktu luang untuk penyelesaian administrasi. Nah, yang kedua, sebagai guru kita harus bisa memilih model dan metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan anak di kelas, memahami karakter setiap anak, dan tidak melupakan kodratnya belajar dan bermain. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia, maka kita sebagai guru harus menerapkan ide atau konsep dari Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, Ingarsa Sung Tulada. Artinya, guru memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, In Madya Mangun Karsa. Artinya, guru berada di tengah-tengah anak untuk memberikan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, guru harus memberikan dorongan dan arahan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan pendidikan kita saat ini, sehingga dapat menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Pendidikan membentuk budi pekerti yang baik, memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Sesuai dengan ajaran Minangkabau bahwa anak harus paham dan mengamalkan Kato nan Ampe, yaitu Kato Mandaki, Kato Manurun, Kato Mandata, dan Kato Malere. Ini adalah aturan dalam berbicara yang sopan di lingkungan masyarakat. Budaya kita yang sudah terkontaminasi, mari kita lestarikan kembali melalui pembiasaan seperti sholat berjamaah, doa bersama, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan berperilaku baik di sekolah, serta menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai budaya dengan dukungan penuh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.